Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang dimana pangkat tertingginya dari variabelnya adalah 2. Misal ada x pangkat 2. Nah, itu jadi pangkat tertinggi pada soal persamaan kuadrat. Jadi tidak ada mungkin ada pangkat x pangkat 3 atau seterusnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah seperti ini. Di sini bisa kalian lihat ada x kuadrat. Nah, ini pangkat tertinggi di sini. Lalu ada yang x aja. Nah, ini adalah variabelnya. Nah, nanti di variabel-variabel ini ada nilai A, B, dan C. Nah, ini semuanya nanti akan berupa angka. A di sini sebagai koefisien. Ingat ya, yang jika ada sebuah bilangan terus ada variabelnya, dia dinamakan koefisien. Ini juga sama koefisien. Kecuali yang C. Yang C itu kan tidak ada variabelnya, berarti dia adalah konstanta. Contoh, misalkan ada soal seperti di bawah dan kalian harus menentukan nilai A, B, C-nya. Berarti nanti kalian cari nilai A, B, dan C kira-kira berapa. Nah, kita lihat yang soal pertama. Di sini ada x kuadrat. Ingat ya, kalau misalnya dibentuk aljabar, kalau ada variabel, misal variabel y, ini artinya sama dengan 1y. Kalau ada a, berarti dia adalah 1a. Cuman angka 1 itu tidak pernah ditulis kan. Jadi yang ditulis itu adalah angka 2 ke atas. Kecuali angka 1, sehingga ini sebenarnya ada angkanya. Ini itu 1x kuadrat. Jadi kalau ditanya nilai A-nya berapa, ini adalah nilai A-nya 1. Bukan pangkat ini ya, tapi angka yang ada di depannya. Nah, untuk nilai B di sini berarti nilainya adalah 3. Berarti C-nya di sini adalah 2. Jadi kalau kalian menentukan nilai dari A, B, C seperti itu. Contoh kedua di sini, ini berarti ada nilai A, B, dan C. Bisa kita tulis A-nya berarti sudah jelas bernilai 2. B-nya negatif 7. Lihat ya, di bawah dengan tanda ininya. Jadi jangan angkat 7-nya aja. Terus yang nilai C adalah positif 9. Jadi kalau positif gak usah ditulis plus 9. Ini tulis aja 9. Jadi tanda positif itu tidak pernah ditulis kalau hanya menyebutkan seperti ini. Nah, ini menentukan nilai A, B, dan C dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat di sini nanti kita akan menyelesaikan untuk menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Bisa didapatkan dengan beberapa cara. Nah, jadi nanti di sini kalian menentukan nilai x1 dan x2-nya, yaitu akar dari soal seperti yang barusan persamaan kuadrat. Caranya itu pertama bisa dengan pemfaktoran, bisa melengkapi kuadrat sempurna atau dengan rumus kuadratik. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita pelajari yaitu dengan menggunakan cara pemfaktoran terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada contoh soal. Langkah pertama yang harus kalian selesaikan, karena di sini kita akan mencari nilai dari x1 dan x2, karena di sini persamaan kuadrat, berarti maksimal nilai x-nya itu 2. Ibu biasanya menggunakan langkah, nah kalau untuk pemfaktoran kita buat dulu kurung kosong seperti ini. Kenapa ada 2? Karena nanti ini untuk nilai x1 dan x2. Nah, kita tinggal cari yang ada di dalam kurung ini siapa aja. Yang pertama kalian harus lihat adalah nilai dari ini x kuadratnya. Nah, di sini kalian harus cari perkalian yang hasilnya itu x pangkat 2. Masih ingat di bentuk aljabar kalau kalian mau dapat variabelnya dengan pangkat 2 berarti dia harus dikalikan. Berarti ini x dikali dengan x. Ini hasilnya adalah x kuadrat. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menyimpan tanda x ini di depan ini.
Jadi kalian isi yang tadi kalian sudah bagi 2 ini dengan X dan X. Nah sekarang kira-kira X ini dengan siapa temannya? Nah kalian ini menggunakan pemfaktoran. Pemfaktoran itu didapatkan dari nilai C. Kalian harus cari faktor dari bilangan 10. Nah, jadi setelah tahap ini berarti kalian harus mencari antara B dan C. Jadi kalau misalnya dikalikan, bilangan itu akan menghasilkan C. Jika dijumlahkan, bilangan itu harus menghasilkan B. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan di sini nilai C-nya itu adalah 10. Berarti kalian harus mencari yang kalau misalnya dikalikan itu hasilnya 10. Kalau misalnya dijumlahkan hasilnya adalah 11. Oh, ini lihat di tanda nilai B-nya dia negatif. Berarti ini negatif 11 gitu. Ini harus kalian cari. Langkah pertama, seperti yang Ibu bilang tadi, kalian cari faktor dari 10. Jadi cari hasil kali yang angkanya itu 10. Berarti kalian hanya bisa dapat 1 kali 10. 10 hasilnya. Selain 1 kali 10, kalian juga bisa menggunakan perkalian 2 kali 5. Jadi cari semua hasil dua bilangan yang dikalikan. Kalau dikalikan itu hasilnya C. Nah, sekarang setelah kalian mendapatkan ini, baru kalian ke sini. Berarti ini yang memungkinkan kita cek satu persatu. Yang mana yang mungkin? Nah, untuk 1 dan 10, mungkin saja dia jadi 11. Ini bisa kita gunakan. Nah, untuk 2 dan 5 jadi 11 itu nggak mungkin. Nanti kalau dijumlahkan 2 ditambah 5 itu hasilnya 7. Kalau 2 dikurangi 5 juga tidak mungkin menghasilkan 11. Jadi ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan itu yang 1 sama 10. Berarti bisa kita isi di sini 1 dan 10. Nah, berarti ini juga harus 1 dan 10. Kita cek lagi. 1 kali 10 hasilnya 10 betul. Cuman 1 ditambah 10 hasilnya itu bukan negatif 11. Nah, kalian kira-kira cari, oh, ini harusnya di sini gimana biar hasilnya negatif 11, tapi harus angka 1 dan 10. Berarti kalian harus bermain di tanda negatif dan positif. Nah, ini berarti bilangan ini harus ada yang ditambah negatif atau dia bernilai positif. Karena kita butuh negatif 11, kalau kalian kasih tanda negatif di depan angka 1 aja, negatif 1 ditambah 10 hasilnya 9 kan? Negatif 1 ditambah 10 hasilnya dia adalah 9. Jadi ini tidak mungkin kita gunakan. Kalau misalnya kalian menggunakan satunya mau positif, Bu, terus ini yang 10-nya yang negatif. Ini juga hasilnya negatif 9. Ini juga tidak memungkinkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita kasih dua-duanya aja, Bu. Seperti ini. Negatif 1. Positif dengan negatif, ingat ya, jadi negatif 1 dikurangi 10 hasilnya negatif 11. Nah, berarti kedua bilangan ini harus kita kasih tanda negatif biar menghasilkan negatif 11. Tapi kita harus sama juga, yang atas juga dikasih negatif. Kita sekarang cek. Nah, ini sebagai tanda aja ya di dalam kurung, karena di sini ada dua simbol. Negatif 1 dikali negatif 10 hasilnya 10. Negatif kali negatif positif, 1 kali 10, 10 betul. Negatif 1 ditambah negatif 10, negatif 11 tadi betul. Nah, sehingga angka yang kita dapatkan di sini untuk mengisi ini, untuk mencari nilai X1 dan X2 adalah negatif 1 dan negatif 10. Bisa kita tulis pindahkan ke sini. Nah, sampai sini udah selesai, tapi ini belum selesai ya, karena belum mendapatkan nilai dari X1 dan X2-nya. Nah, setelah ini, karena ini persamaan kuadrat, dia pasti sama dengan 0 ya. Kita buat sama dengan 0, seperti soalnya tadi ini. Jadi, kita buat satu persatu ini untuk mendapatkan X1, X2. Kalau kalian tertukar menulisnya ini 10, ini 1, tidak masalah. Jadi, X dikurangi 1, kita buat sama dengan 0. Sehingga nilai ininya berapa sih ini? Ini kan udah kita buat sama dengan 0.
nolnya harus kita hilangkan ya. Ini harus kita buat seperti menyelesaikan di persamaan linear satu variabel waktu kelas 7. Berarti ini X. Nah, mudahnya kalian pindahkan aja ini ke sini. Jadi ini pindahkan ke ruas sebelah kanan. Ingat ya, ini di sini ada negatif. Kita pindahkan ke sini dia jadi positif. Gitu. Sehingga kita dapatkan nilai dari X1-nya adalah 1. Selesai. Nah, untuk mencari X2 berarti kita sama juga dengan yang kedua, kita buat sama dengan 0. Nah, ini berarti X-nya, karena ini tinggal X aja, kalian simpan aja X-nya langsung di bawahnya. Nah, ini 10-nya kita pindah ke sini, tapi berubah tandanya karena dia negatif, berarti ke sini jadi positif. Nah, jadi nilai dari X2-nya adalah 10, sehingga himpun penyelesaiannya itu bisa kita tulis 1,10. Seperti itu. Selesai. Berarti kita dapat ya nilai X1 dan X2-nya seperti ini. Jadi kalau ditanya X1-nya berapa, ya ini. Kalian mau misalkan tertukar, cara menulisnya ini jadi 10,1 gak masalah. Yang penting positif negatifnya betul. Ini betul, ini betul. Seperti itu. Ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Jadi pasti kalian mau menggunakan cara apapun juga intinya kalian mencari X1 dan X2. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini contoh soal yang kedua itu kita lihat nilai dari A dari persamaan kuadratnya itu adalah bukan 1. Kalau kalian mendapatkan soal yang seperti ini, nah kalian tidak bisa langsung menyelesaikan tadi dengan menggunakan X dan X. Biasakan, misalnya di sini kalian bagi 2 dulu sama ini untuk mendapatkan nilai X1 dan X2. Nah, X1-nya di sini karena kita lihat nilainya 2x kuadrat, berarti kan kalau x kuadrat itu dapatnya dari x dikali x. Sedangkan di sini ada angka 2, berarti kalian harus cari yang perkalian berapa ya. Kalau misalnya hasilnya dari 2x pangkat 2, berarti salah satu harus ada bilangannya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya ini kan berarti salah satu ada yang x, ada yang 2x. Gak apa-apa, nanti patokannya ke sini. Cuman sekarang kalian tulis dulu aja ini semua. 2x dan 2x. Kuadratnya jangan dibawa, karena x dan x menjadi x kuadrat. Ini nanti akan kita eliminasi salah satu untuk mendapatkan yang x ini. Kalau jadi satu dapatnya ini, yang satu lagi harus kita buat seperti ini, nanti dieliminasi. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini tidak sama dengan 0, berarti ini sebenarnya nilai dari C. Ini harus kita pindahkan dulu ke ruas sebelah kiri. Sehingga soalnya itu kita dapatkan 2x kuadrat, ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, berarti ditambah 7x. Ini negatif, pindah ke sini dia jadi positif. Kita buat sama dengan 0. Gitu. Jadi dibuat sama dengan 0 dulu. Nah, ini yang nilainya tadi negatif jadi positif. Kalau dia dari sini positif pindah ke sini negatif ya. Kita udah punya di sini nilai dari A, B, dan C. Nah, sama seperti yang tadi, berarti bilangan berapa kalau dikalikan isinya itu C. C di sini nilainya 6. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan koefisien X kuadratnya itu tidak lebih dari 1, ini harus kalian dikalikan dulu. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi nilai C-nya kita patokannya ke 12 ke sini. Bukan pakai angka 6 lagi. Karena dia tadi ya persamaan kuadratnya nilai koefisiennya tidak 1. Berarti patokannya berapa dikali berapa yang hasilnya 12. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya harus 7, ini tetap ke B. Jadi pakai C-nya yang ini, B-nya tetap yang ini. Jadi cari bilangan antara kedua itu. Nah, sekarang kita cari nih faktor dari 12. Kira-kira bilangan berapa aja yang hasil kalinya itu adalah 12. Kita mulai dari angka terkecil 1. 1 kali 12, 12.
Terus 2 dikali 6 hasilnya 12. 3 dikali 4 juga 12. Kalau misalnya masih ada berapa? 6 kali 2. Kalau 6 kali 2 sama dengan ini. Jadi nggak usah ditulis 2 kali. Nah, 12 kali 1 ini juga udah ada. Jadi nggak usah ditulis kembali. Nah, udah berarti cuma ada 3 pilihan ya. Sekarang kita cari berarti yang mana yang cocok nanti kalau dijumlahkan hasilnya harus 7. Gitu. Kalau 1 dan 12 tidak mungkin dia menghasilkan 7. Berarti yang ini tidak cocok. Sekarang kalau 2 dengan 6 kira-kira menghasilkan 7 enggak kalau dijumlah? Kalau dijumlah dia hasilnya jadi 8. Kalau dikurang juga enggak mungkin jadi 7. Berarti ini tidak cocok. Nah, satu-satunya lihat 3 dan 4. 3 dan 4 kalau kita jumlahkan bisa jadi 7. Ya, kalau dia mau negatif 3 negatif 4 juga negatif 7. Nah, ini bisa kita gunakan terlebih dahulu. Sehingga di sini kita isi dengan 3 dan 4. Ini juga kita isi dengan 3 dan 4. Seperti itu. Nah, kita cek dulu nih. Ada yang harus ditambahkan negatif atau positif? Tidak. Seperti yang tadi. 3 kali 4, 12 betul. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Berarti ini sudah betul. Gak usah ada yang harus ditambahkan nilai dari negatif. Sehingga kita dapatkan 3 dan 4. Berarti di sini berarti positif 3. Sesuai ini ya. Kalau di sini ini negatif dia dikurang. Jadi sesuaikan dengan yang kalian dapat. Nah, ini ditambah dengan 4. Seperti itu. Nah, kita cari nih X1 dan X2. Jangan lupa tadi kita harus buat menjadi X, 2X sama dengan X ya. Jadi ada yang ini, ada yang ini. Salah satu harus kita eliminasi. Gimana cara dieliminasinya? Berarti nanti harus ada yang dibagi oleh 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena biar 2X-nya jadi X. Kalau misalnya soalnya di sini 3X, nanti pembaginya berarti 3. Sesuaikan dengan soal. Nah, setelah ini kita bagi 2 dulu. Biar kita dapat ini. Gitu. Nah, kita lihat nih, yang mana yang 1 atau yang 2 yang harus kita bagi. 2X dibagi 2 ini bisa hasilnya jadi X. Tapi 3 dibagi 2 tidak bisa. Ya terus ibu mau pakai yang mudah aja, yang nilainya pas. Nah, kalau yang ini kan salah satu ya. Di sini kalau 2X dibagi dengan 2, 2X dibagi 2 hasilnya adalah X. Berarti ini kalau kalian dapatkan nanti ini bisa dicoret. Jadi hasilnya nanti X. Nah, yang 4 bagi 2 juga 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ini nanti berubah jadi 2. Jadi berarti kita pakai yang X2-nya kita ubah. Sehingga kalian bisa tulis ke bawah yang ini tetap seperti ini karena tidak kita bagi. Nah, yang ini yang kita bagi, kita ubah. 2X dibagi 2 hasilnya X. 4 dibagi 2 adalah positif 2. Jadi kita pakainya yang ini. Bukan pakai yang atas lagi. Karena kita sudah mendapatkan di sini 2X dan X. Nah, seperti ini ya. Sudah sesuai apa yang kita akan cari. Sekarang kita buat di sama dengan 0 seperti yang tadi untuk mendapatkan nilai X1 dan X2-nya. Berarti di sini 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini ada 2 angka atau bilangan, kalian tetap selesaikan dulu yang belakangnya. 2X ini tetap kita turunkan 2X. Angka 3 kita pindah ke ruas sebelah kanan, berarti dia jadi negatif 3. Nah, Bu, ini nilai X-nya belum X, masih ada angka 2. Ini harus kita pindahkan juga. Kalau tadi ini penjumlahan pengurangan, kebalikannya. Jadi kalau pengurangan sama penjumlahan kebalikannya seperti ini, tandanya nanti berubah kalau dia pindah ya. Kalau misalnya untuk perkalian tidak merubah tanda, tapi seperti ini. Jadi kalau misalnya perkalian, kebalikannya adalah pembagian. Kalau pembagian nanti kebalikannya perkalian. Nah, ini mudahnya kita simpan tinggal sisa X di sini. Nah, ini kan sebenarnya ditulisnya negatif 3. 2 kan ini perkalian nih. 2 dikali X. Nah, kita jadi bagi kalau pindah ke sini. Jadi yang asalnya tadi kali, kita pindah ke sini bagi.
Nah, kalau negatif 3 dibagi 2 kan tidak habis dibagi, sehingga kita buat aja penulisannya seperti ini, menjadi pecahan, karena per tanda bagi dan per itu di matematika sama-sama dibagi. Jadi hasilnya negatif 3/2. Itu ya, karena ini tidak habis dibagi. Seperti itu. Berarti nilai X1-nya kalian dapatkan negatif 3/2. Sekarang kita cari hasil dari X2-nya. Nah, X2-nya ini mudah karena di sini udah X, ya udah turunin aja X-nya. 2-nya kita pindahin ke sebelah sini, jangan asalnya positif jadi negatif. Jadi ini untuk nilai X2 selesai, sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita dapatkan adalah negatif 3/2, negatif 2. Nah, seperti itu. Jadi akar-akarnya itu nilainya negatif 3/2 dan negatif 2 ya. X1, X2. Atau kebalik nulisnya ini jadi X1 gak masalah. Yang penting dia tidak berubah tanda negatif positifnya. Selesai. Ini untuk contoh soal kalau misalnya nilai yang depannya lebih dari 1 ya. Jadi ini berlaku untuk yang misalnya 4x, 3x, 6x, dan seterusnya kalian harus dikalikan dulu untuk mencari faktornya. Jadi C-nya berubah, bukan sesuai soal. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Bisa kalian lihat di sini, ini juga sama nilainya itu dia 3x kuadrat. Berarti kalau 3x kuadrat itu hasil kalinya 3 dikali x. 3x dikali x, nantinya hasil 3x kuadrat. Berarti langkah pertama seperti tadi bagi 2 dulu. Nah, ini setelah dibagi 2 jangan langsung 3x sama x dipindahin, tapi kalian buat dua-duanya menjadi 3x terlebih dahulu. Nanti salah satunya dieliminasi. Ini untuk x1, x2 ya. Nah, sekarang kita cari faktornya, berarti kalau dikalikan bukan 10 lagi karena dia harus dikali dulu. Nilai ininya lebih dari 1. Ini lebih dari 1 berarti A kita kalikan dulu dengan C. Sehingga kita dapatkan untuk nilai C-nya nanti 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, ini patokannya, berarti untuk nilai B-nya ini, untuk nilai C-nya ini. B ini B ini C gitu. Nah, sekarang kalian harus cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya C, berarti hasilnya 30. Kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 17. Nah, kita cari hasil perkalian 30. Kira-kira ini hasilnya dari angka berapa saja faktornya? Berarti ini dari yang terkecil 1 dikali 30. 30. Terus perkalian 2. 2 dikali 15. 30. 3 juga bisa. 3 dikali 10. 30. Kalau 4 gak bisa ya. Nah, kalau 5 bisa 5 dengan 6. Terus kalau 6 bisa 6 dengan 5. Nanti balik lagi ke sini. Kalau masih ada silahkan dituliskan aja. Berarti masih ada di sini. Harus sampai semuanya ya. Biar kita cek satu-satu yang mana yang sih yang cocok buat ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek. Udah kita dapat 30, sekarang kita yang 17-nya kira-kira cocoknya dengan yang bilangan mana? Kita lihat yang pasangan pertama di sini. 1 dengan 30 menghasilkan 17 tidak. Tidak, berarti nih kita eliminasi. Nah, 2 dengan 15 bisa menghasilkan 17. Ini bisa digunakan. 3 dengan 10 menghasilkan 17, ini tidak mungkin. Kalau dijumlah pun hasilnya kurang. 5 dengan 6 menghasilkan 17, ini juga tidak mungkin. Jadi yang memungkinkan di sini angka 2 dan 15. Kita isi dulu ke sini seperti biasa. Ini juga 2 dan 15. Nah, yang kita mau di sini kalau dikalikan hasilnya 30, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 17. Ini penjumlahannya. Cuman 17-nya di sini bukan positif, negatif. Berarti kalian harus ada yang ditambahkan negatif atau positif bilangan itu. Kita cek 1 per 1. Kalau misalnya ini kita buat 2 ditambah 15, kalau 1 yang ini kita tambahkan negatif, ini hasilnya 13. Bukan ini. Kalau misalnya 15-nya yang kita kasih tanda negatif seperti ini
Ini hasilnya negatif 13. Ini juga gak mungkin. Satu lagi, kalau misalnya kalian buat dua-duanya menjadi negatif. Nah, menjadi negatif seperti ini. Ingat ya, negatif dengan positif kalau ketemu ini kalian ubah dulu jadi satu tanda. Sehingga negatif 2 dikurangi 15, hasilnya negatif 17. Nah, ini yang cocok, berarti dua-duanya harus diberikan tanda negatif. Gitu, ditambahkan kurung karena ini ada 2. Berarti yang atas juga harus ditambahkan negatif. Jadi kita dapatkan angkanya di sini yaitu negatif 2 dan negatif 15. Sesuai ini ya. Nah, sekarang kita tugas kita itu pengen membuat 3x sama x. Berarti salah satu harus ada yang dieliminasi biar jadi x. Nah, ini pembaginya bukan angka 2 seperti tadi. Ini pembaginya dengan angka 3. Karena dia 3x. Biar salah satunya menjadi x. Nah, kita bagi 3. Nah, nanti silakan kalian cari ya, ini dilanjutkan oleh sendiri. Nanti kira-kira yang ini jadi berapa, ini jadi berapa nilai dari x1 dan x2. Nanti kalian tulis ini berapa, ini berapa. Setelah itu nanti kalian buatkan sama dengan 0. Nanti kalian dapat nilai dari x1-nya berapa, nilai dari x2-nya berapa, himpunan penyelesaiannya berapa. Nah, soal yang ini silakan dilanjutkan sendiri ya. Ini jadi tugas kalian atau latihan kalian nomor 1. Seperti itu. Nah, hari ini selesai menentukan akar dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ini soal yang pertama. Nah, Ibu tulis kembali di sini latihan soalnya. Ini soal barusan, silakan dilanjutkan caranya. Terus ini ada soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Kalau ada materi yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada Ibu melalui WhatsApp ya. Nah, ini soalnya setelah kalian kerjakan, nanti buka kembali Google Classroom, cari di tugas kelas, ada latihan 1 persamaan kuadrat. Silakan upload di situ tugas ini ya. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.